Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma, teman-teman. Dalam hal ini yang menantang berdebat adalah Zuma, teman-teman. Tiba-tiba saja Zuma masuk ke room Ibu Sofiatul dan berteriak-teriak dengan mengatakan, "Mana Sofiatul? Saya akan berdebat dengan Sofiatul." Saya tidak tahu alasannya apa, teman-teman. Yang pasti sepertinya di dalam roomnya Bang Zuma ini sudah kekurangan koin, teman-teman. Itulah alasannya mengapa di video-video kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Bang Zuma mendapatkan uang dan apa yang dialami Bang Zuma saat ini, yaitu ia sedang bergumul untuk membayar mobilnya. Dan mungkin saja, teman-teman, ini adalah salah satu alasan mengapa Bang Zuma masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul, supaya ia bisa mendapat banyak koin ketika ia masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul. Sebelum kita menyimak secara lengkap perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma ini, kita akan membukakan sebuah fakta yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, "Tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki." Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat.
Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari langsung saja kita bukakan di dalam diskusi yang akan kita simak ini. Mari kita saksikan. Jangan terlalu teriak-teriak dan jangan terlalu serang pribadi. Silakan 2 menit untuk Anda, Sophie. Iya, saya cuma tambahkan lagi menanyakan. satu. Kalau bisa bom juga Bu Yuni, coba ditelepon. Iya ini. Saya lagi mundur ada dulu. Usah kejang-kejang gitu, Zuma. Waktu saya untuk Bu Sofi, silakan Gurunda Sofi. Lo kejar-kejar. Iya, kemarin kan Pak aku Bambang sekalian, tanya, Pak, kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku? Dengan cara, ya, thank you. Kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku oleh Khadijah? Ini tapi sebelumnya saya memberi selamat dulu kepada Bu Yuni. Anda memberikan warna yang baru di dalam dunia apologet dan sudah aktif di TikTok ya, Bu Yuni ya? lumayan daripada JCC nggak bisa masuk. Ya, silakan 2 menit untuk Anda tentang Yesaya, jangan bagaimana-mana ya. Yesaya 95 tentang nubuatan seperti ini, bersopan dan ya serang pribadi. Oke, silakan. Iya, yang pertama, nubuatan di dalam Alkitab kita itu berlakunya maju dan mundur, yang kita kenal dengan double prophecy. Jadi tadi yang dia katakan seorang anak telah lahir, itu banyak sekali di dalam Alkitab kita menggunakan kata sudah, karena di dalam Alkitab para nabi itu bernubuat sudah melihat itu terjadi. Ya, jadi nubuatan itu berlakunya double, sama seperti Mazmur 2. Itu nubuatan yang kita sebut dengan the coronation of King David. Ya, jadi pemahkotaan Raja Daud sebagai anak Allah. Ya, dikatakan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan dikatakan di dalam Mazmur 2
ayat 11, ciumlah anaknya. Jadi Mesias itu harus disembah. Ya, harus disembah. Makanya dalam Mazmur 2, ketika kita melawan Yahweh, berarti kita juga melawan Mesiasnya. Jadi ada dua yang dilawan, Yahweh dan Mesiasnya. Karena Mesias adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai Yesaya 9, ya ayat 5, El Gibor, ya El Gibor di situ bukan berarti Allah dalam pengertian Allah Bapa. Anda keliru dalam membaca Alkitab kita. Jadi Bang Zuma tadi dengan sombongnya, dengan arogannya mengatakan ilmu saya lebih tinggi daripada kalian semua. Kenapa nggak masuk ke Zoom WAFM dan kita lihat ilmu siapa yang lebih tinggi, kamu apa saya? Sudah di sini Jadi aja, kita buktikan di sini. Nggak usah. Iya, nggak kita usah akan lebay. kupas. Kita sudah di sini, kita Loh, sudah berhadapan loh. begini Bang ya. Zuma, Bang Zuma. Oh belum pernah. Ya, ketika kamu berhadapan, kamu menanyakan siapa nama keledainya Bileam. Ya, jadi saya harap Ya, waktu itu saya tanya perdebatan. kamu kemana keturunan murid Ini waktu Yesus. saya, ini waktu saya. Ini potong kue ya, bukan potong kue ya. Oke, 5 menit yang lain nggak boleh saya manggil masuk. Silakan. Tapi yang sopan. Ini 5 waktu menit. saya, ya ketika kamu dengan Awan, ya dengan si Rifa masuk, saya harap pertanyaan lebih berbobot. Kita akan bahas ketuhanan. Saya akui Ustaz Umi Wafin ini dah itu disebut, lebih Ustaz sebentar. Wafin dah disebut. Saya akui Wafi sendiri. Wafi itu cuma kitab syair, gak ada mutunya. Ya, pada waktu itu kamu Alwan dan Rifa masuk dan berdebat dengan saya dengan beberapa apologetik. Udah, lanjut ke Pertanyaannya tema, cuma udah. soal keledai. Udah, lanjut. Tolong, ke tema, tolong kamu Ustaz. sopan sedikit ya. Kamu sopan sedikit, gak usah kejang-kejang gitu. Ya, Yang kalau kejam Sofia masuk. siapa? Yang kejam siapa? Kamu mengatakan ilmumu lebih tinggi, Oh, itu ya, dan pasti kamu dong. telah menafsirkan Yesaya 9. Oh ya, Lanjut. ilmumu lebih tinggi. Sekarang Ya, aku tanya lanjut, sama lanjut. kamu. Enggak. Aku tes aja, aku tes. Kamu mengatakan ilmumu lebih tinggi. Sekarang kamu katakan di dalam surah 6 ayat 85, apa arti nama Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas? Coba sebutkan kalau ilmumu lebih tinggi daripada saya. Dari sisi Bible saya lebih tinggi. Udah, jangan Enggak. Saya bicara Al-Quran. Kamu mengatakan Al-Quran. Bacakan kalau ayatnya, kamu mengatakan kalau itu. kamu lebih ahli Alkitab, saya katakan saya lebih ahli Quran. Oke, bacakan ayatnya. Sekarang kamu mengatakan, sekarang saya tanya sama kamu Zuma yang katanya kamu bisa lebih pintar daripada apologet Kristen. Sebutkan surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Apa arti nama Yahya, Zakaria, Isa, dan Ilyas di situ? Apa arti nama mereka? Sebutkan. Bacakan ayatnya. Saya mute. Silakan, 5 menit buat kamu. Muter Bacakan ayatnya dong. monyet hanya dari Al-Quran. Saya tuntut kamu ya untuk Bacakan mengartikan ayatnya. 4 nama Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. 5 Bacakan menit saya kasih ayatnya. kamu sampai kamu muter Bacakan ayatnya, pegang buntut bacakan kamu ayatnya. sendiri. Bacakan ayatnya, saya ingin baca, coba, bacakan. Oh, baca sendiri, kamu kan penghafal Quran. Katanya kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Quran. Ngaku lebih hebat Ternyata Al-Quran. kamu nggak bisa bahasa Membacanya Arab. pun tidak bisa. Bukan. Aduh. Kamu ternyata nggak bisa Quran dan nggak bisa bahasa Arab kan? Ya nggak? Masya Allah. Kalau kamu bisa bahasa Arab, saya sudah tantang kamu debat dengan Udah. orang Arab. Coba kalau kamu bisa sebutkan Ibu Yuni, arti Ibu nama Yuni, Zakaria, Ibu Yuni. Yahya, Isa, Tolong Ilyas, ini, surat dikasih binatang bodrek, ternak ayat dikasih 85. bodrek sama ke ibu ini. Kayaknya dia kesurupan. Coba. Saya tantang kamu. Saya tantang kamu yang katanya lebih pintar. Coba. Kamu sebutkan Bacakan ayat- arti nama Zakaria, bacakan Yahya, ayatnya. Isa, Ilyas. Bacakan ayatnya supaya saya uraikan. Bacakan ayatnya. Anda kan bisa bawa Sudah Al-Quran. ayatnya itu Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Sebutkan arti nama itu. Silakan. Bacakan ayatnya ke saya. Sebutkan aja kalau otakmu itu nggak zong, baby zong. Sebutkan aja kalau otakmu tuh bukan baby zong. Ada 448 Orang yang penonton dan mengaku saya live-kan bisa di YouTube. Al-Quran, Saya live-kan di YouTube saat bisa ini. baca Baby zong. Saya hanya tanya satu. Arti nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Tunjukkan ke seluruh Indonesia. Saya live-kan kamu sekarang di YouTube live. EGP orang bahasa Silakan. Al-Quran, Ya, tapi jelas kamu membacanya pun nggak goblok. bisa. Goblok, nggak bisa mengartikan nama Membaca Zakaria, Al-Quran Yahya, nggak Isa, Ilyas. bisa. Membaca kitabnya umat Islam nggak bisa. Kayak mana mau mulai isinya?
Jawab aja, jawab aja. Saya tidak punya kewajiban jelas untuk ya, menjawab Bang Zuma pertanyaan ini saudara. yang diunggul-unggulkan oleh orang muslim, dia tidak punya kapasitas tentang Quran. Dia nggak tahu Quran, nggak tahu Islam, tapi Biar katanya netizen lebih yang tahu menilai. Alkitab. Iyalah, Murid saya netizen akan ada menilai kamu ratusan, zong, nggak ada murid ilmunya. Al-Quran saya ada ratusan orang. Biar mereka yang menilai. Anda siapa baca Al-Quran saya? Oh ya, nggak ratusan bisa. hanya menghafal Quran bahasa Arab seperti Beo. Ya udah, nah sekarang Anda coba baca. Baca coba. Silakan sebutkan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Saya tantang kamu dan wifi. Saya tantang kamu dan ustadzmu sekalian. Kamu kalau ingin membahas Al-Quran, pertama pasti kau ditanya, yang mana dek? Yang ini Ustadz. Oh coba kamu baca. Yang mana yang kamu protes di ayat Al-Quran? Bacakan kepada saya, biar saya jelaskan. Terima kasih, kamu sudah membuktikan kepada seluruh Indonesia kamu baca. tidak tahu Quranmu. Apa Seluruh arti Zakaria, Indonesia Yahya, sudah Isa, Ilyas? menyaksikan. Ternyata Seluruh Indonesia seorang sudah menyaksikan siapa namanya? kebodohanmu Siapa? yang dibangga-banggakan Seorang Uclin. Kristen yang mantan TKW ini ternyata Uclin. tidak bisa Yang tidak baca bisa Al-Quran. menyebutkan tompel, ataupun tadi ditanya Justin, kamu tidak bisa menyebutkan tompel atau Mantan benjolan di punggung TKW kiri tidak nabimu. bisa baca Al-Quran. TKW itu kamu kali yang TKW ke Arab, ya TKW ke Arab. Kamu sudah menghina pribadi karena kamu tidak Membahas bisa menyebutkan Al-Quran Isa, tapi Zakaria, tidak bisa Ilyas. membaca Al-Quran. Gimana itu ya? Menyalah-nyalakan buku kimia tapi membaca rumusnya tidak bisa. Aduh, pening aku bah. Membahas Al-Quran, menyalahkan Islam, tapi membaca kitabnya Islam tidak sanggup. Aduh, Ibu Yuni, kok salah orang sih Ibu Yuni yang kayak begini dibawa? Jadi jelas ya, kamu itu hanya beo yang menghafal bahasa Arab, tidak tahu artinya. Saya tanya yang gampang kok semua, ya. Arti nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas di surat 6 dan 85, kamu nggak berani sebutkan. Iya, bacakan saya. Ya ampun ya. Bacakan ya ke ampun, saya. Kamu yang katanya Bacakan ke ustaz, saya, bacakan ya, ke saya. yang katanya NU Nahdlatul Ulama, tidak Bacakan. berani dan tidak tahu. Jangankan Bacakan ke kamu saya. cuma, jangankan cuman kamu. Saya tanya kepada ketua ulama Jaga Sukma, itu ketua ulama di daerahmu tuh Sulawesi. Ya, Oh, kamu jadi kan gitu. satpam BTPN. Jadi cara Di belajar daerah Islam itu ketua mencari ulama, saya nama, tanya, Pak mencari Jaga nama di Sukma, Al-Quran, Pak Jaga setelah Sukma, menemukan apa nama, mencari arti? artinya gitu. Pak Jaga Sukma, Pak Jaga Sukma, Anda tahu Nabi Ulil Asmi, iya Bu Sofi, Nabi Ulil Asmi adalah Nuh, Musa, Abraham, Gitu Isa, ya. dan Muhammad. Oh, Saya jadi belajar tanya, oh ya, itu Al-Quran 5 Nabi Ulil Asmi ya Pak Jagas? Iya. Jadi Apa arti belajar Muhammad Al-Quran itu- yang terpuji? Jadi belajar Oke, Al-Quran bagus. itu adalah Sekarang saya mencari-cari- tanya Pak Jaga mencari-cari Sukma, nama apa di arti dalam nama Al-Quran. Nuh? Apa Habis arti itu nama diterjemahkan. Abraham? Dia tidak tahu. Jadi 99 nama Masya Allah yang sama dengan Allah. 99 nama Muhammad kalian bisa sebutkan. 99 nama Muhammad kalian bisa sebutkan, tapi nama Nuh, Abraham, Musa dia tidak tahu zong. Begitu juga Jadi dengan belajar, kamu jadi tidak belajar tahu arti Al-Quran nama. itu mencari nama-nama terus diterjemahkan Oh gitu. bukan. Al-Quran itu nanti. Ini ilmu dasar, ini ilmu Kalau- anak TK. Di kalau mana saya kami tanya- sekolah minggu kalau tahu saya arti tanya nama-nama Nuh, di kitabmu arti gimana? nama Abraham. Ya kami tahu arti nama itu kamu sok. Ya. Arti Sebedeus Saya itu tinggi-tinggi apa? dulu. Arti Sebedeus dulu itu apa? aja. Arti nama Arti aja Sebedeus dulu. itu Ya. apa? Kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani. Saya tantang kamu. Kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani. Jadi jelas. Kamu Nggak ini bisa. mempermalukan Gini. Satpam BTPN Dengar, Sulawesi. dengar, Ya. dengar. Kamu mempermalukan Satpam Dengarkan. BTPN. Kamu sebagai satpam di Bank BTPN Dengarkan sangat saya, malu dengar. mereka melihat ada orang seperti Dengarkan. kamu yang Dengarkan. katanya ahli Alkitab, Orang tapi itu tidak tahu arti taunya nama Zakaria, Yahya, Isa, Sufyatul Ilyas. itu membela diri, nggak gentle mengakui kesalahan. kesalahan apa? Yang ditunggu, Saya salahnya di mana? Saya salahnya di mana? Di mana salah saya?
ketika Yang saya mana mengatakan, Yesaya 9? dengar, Yang oh mana? enggak, ketika kalian mendudukkan Yesaya 9 itu adalah manusia Yesus yang kau tuhankan, di situ ada beberapa poin. Raja perkasa, di bahunya ada lambang pemerintahan, raja damai. Apa ada yang cocok dengan Yesus? Ada? Enggak ada. Maka kalau pingin kali menuhankan manusia, adalah lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW kalian tuhankan, karena sifat-sifat itu ada pada dirinya. Gitu loh. Muhammad dituhankan, sifat apa? Coba kau bisa kasih contoh teladan dia raja Nabi damai, yang bisa dia raja dijadikan Tuhan. damai, mendamaikan Oh, ya, jazirah raja Arab. damai di mana? Oh iya Di mana dong. damainya? Ajarannya saja namanya Shalom, Islam. Damai, damai sejahtera. Islam itu Ayo. bukan dari Shalom, Zuma. Kau bisa Ketika dipecah sama penjajah Nahdlatul Ulama. mengobrak-abrik Islam negara itu ini, dari aslam, ajaran Islam taslam, kemudian yang artinya bangkit kamu dengan menyerah. kalimat tauhid la ilaha illallah Allahu akbar. Islam bukan dari Shalom, Islam dari aslam taslam di dalam Quranmu. Artinya kamu menyerah, maka darah dan hartamu akan selamat. Pahami, belajar bahasa Abrahamaik. Muhammad berkata, belajar bahasa Aramaik, kalau belajar kamu bahasa surrender, Ibrani, kamu menyerah masuk Islam, pelajari bahasa maka harta dan darahmu halal. Pelajari agama suntik supaya kalian paham gitu loh, ya. Nah, kalau Sofiatul, pesan saya sabar. Kalian kan berlima di sini. Sabar kisah. Ini pesan untuk Sofiatul. Kalau pingin menyesatkan umat Islam, kamu baca Al-Quran dulu harus bisa. Tapi kalau cuma terjemahan kayak begini, kamu ditertawakan. Ayam saya pun tertawa, lihat gaya kamu. Bro, Gitu dong, ente ya. menyesatkan, bro. Memang ayahmu tertawa lihat kita pantun. Apa? Pantun aku Apa hafalkan. sudah? Kenapa rupanya? Rasulullah Raja Damai itu Tunggu dulu, terbukti. gua mau ngomong. Oke. Justru di sini Di pundaknya ada bro. lambang pemerintahan, Bro, itu halo. terbukti. Apalagi? Bro, ente yang menyesatkan ketika Apalagi yang Anda ingin mengatakan bahwa Allah yang perkasa itu Nabi Muhammad. Kalau itu Anda Dalam dudukkan statement kepada, itu, dengar, Bung, kalau Anda dudukkan itu kepada Yesus, terus maka lebih pantas kepada dia. Kenapa? Semua ucapan beliau adalah berasal dari Berarti Allah. masih Kan gitu. di Kan lebih situlah, pantas. berarti masih membela diri. Kan Jelas dong, saya nggak salah. Salah saya di mana? Salah saya di mana? Oh, Salah saya di mana? berarti Allah perkasa sama dengan Nabi Muhammad. Itu. Kalau itu Anda dudukkan Allah kepada yang perkasa Yesus, dengar. Loh. Kalau itu Anda dudukkan kepada Yesus, saya katakan, maka lebih pantas saya nggak ngomong sifat-sifat Yesus di itu. sini, bro. Nah, bro. ini yang Anda Saya jangan lupa tidak ingatan. ngomong. Latar belakang pernyataan tidak saya itu ngomong. karena kalian menganggap Yesus Saya- itu Allah perkasa. Itu latar belakangnya. Oh, Jadi jadi jangan latar memperbodoh belakang. diri. Loh iya dong. Yang mengatakan Lantaran pertama kali statement- Yesus itu statement, adalah bro, Yesaya 9 siapa? Akhirnya Yuni dikafir-kafirin oleh sesama Muslim. Itu dampaknya, bro. Nggak kasihan nih sama ibu ini. Nggak ada Itu loh. kok yang kafir-kafirin. Karena lantaran statement, bro. Loh, bro, Kenapa mau saya rupanya? buktikan. Berarti kalian itu memang awam dan kalian panik gitu loh. Panik kenapa? Bukan Mengambil aja. kitabnya orang Yahudi, Kalian mendudukkan Yesus di sana. Ternyata bukan Yesus yang pantas, lebih Yuni pantas ini Rasulullah Muhammad adalah SAW di sana. Kan antek-antek dari begitu. FIC dibilang. Kan faktanya Antek begitu. dari- Faktanya. Ada Islam nggak Nah, muncul di sini itu selain FIC. saya tadi? Ada Dedi di Kek. Kalian bergantian. Makanya apa? Kalian bergantian muncul semua Kristen yang nongol sini. Itu artinya apa? Dedi bikin rusuh, bro. Dedi itu mau jadi moderator. Antek karena dia Wah, merasa Yuni berarti ini dulu, saudaranya. bro. Tapi Masih ternyata menganggap Yuni lebih berat ke kalian. Bu Yuni, Sebentar lagi Bu Yuni kick saya kalau besok-besok saya Bu Yuni, membuat kalian terpojok. kita harus Tengok satu aja. panggung dengan satu lagi Muslim Tristan yang sama posisinya dengan Bu Oh Yuni. saya katakan terzolimi. beliau itu tidak Itu aja. segolongan dengan saya, ngerti? Sama seperti kalian, sama aja dengan kalian beliau itu. Oke, makanya di kalangan kami tidak ada yang terima orang-orang kayak Udah begini. murtad kamu. Ya terserah Murtad itu kamu penilaian bilang Anda. Muhammad itu Allah yang perkasa. Loh, kok penilaian Anda, statement Anda aja? Gimana penilaian? Lantaran memang lu tuh jadi statement saya itu dikafir-kafirin. membuat langit ketujuh itu bergoyang. Tok
Ternyata ada yang duduk melebihi Yesus di dunia ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Mau ngomong apa? Islam itu ajaran Rasulullah. Mantap sekali. Ajaran Rasulullah itu adalah Islam. Dan sampai hari ini Al-Quran itu dari Rasulullah, dan sampai hari ini di perjanjian baru bukan ajaran Yesus. Injilnya Yesus mana? Yang diajarkan oleh Injilnya Yesus itu yang kita tanyain, yang katanya diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenek. Allahu Akbar. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih
ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini,
Taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.